Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Tabir Saham. Kali ini kami ingin membahas tentang saham TBLA atau Tunas Baru Lampung, merupakan salah satu emiten yang bergerak di bidang customer good dan palm oil atau minyak kelapa sawit teman-teman. Sebelum kita mulai, please subscribe channel ini atau ketik tombol lonceng apabila ingin mengikuti video kami. Kita bisa melihat di sini teman-teman histori dari TBLA ya, tahun 1945 PT Budi Group berdiri teman-teman. Terus tahun 1973 PT Tunas Baru Lampung berdiri. Tunas Baru Lampung ini merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit teman-teman. Terus 1975 PT TBLA resmi beroperasi dengan memproduksi CPO atau palm oil. Terus tahun 2000 IPO di BI teman-teman. TBLA ini adalah perusahaan hulu dan hilir teman-teman. Industri hulu adalah industri di mana setengah barang mentah menjadi setengah jadi, sedangkan hilir adalah industri di mana memproduksikan barang dari setengah jadi menjadi jadi dan siap dikonsumsi masyarakat. Seperti kita ketahui, ada beberapa produk dari TBLA ini yang sudah familiar di masyarakat, teman-teman. Salah satunya adalah sabun Kompas, itu sabun cuci tahun 1990-an, teman-teman, sangat terkenal. Terus juga merek Rose Brand, sekarang ada gula Rose Brand, terus juga ada tepung beras Rose Brand, terus juga minyak goreng Rose Brand, dan juga minyak tawon teman-teman, produknya dari TBLA ini teman-teman. Berikut ini adalah struktur pemegang saham dari TBLA teman-teman, bisa kita lihat. TBLA ini merupakan dari anak perusahaan dari PT Budi Group teman-teman. Bisa dilihat dari stakeholdernya teman-teman. PT Sungai Budi memegang saham 28%, Budi Delta Swakarya 27%, sedangkan sisanya adalah masyarakat teman-teman. Berikut ini bisa kita lihat perkebunan kelapa sawitnya teman-teman, berada di Palembang, Lampung, dan Pontianak teman-teman. Total areanya yaitu 78.000 hektar teman-teman, yang sudah ditanam itu 59 hektar, dan yang sudah berproduksi atau udah mature itu 48 hektar teman-teman. Adalah pabrik dari TBLA teman-teman, bisa kita lihat biodiesel untuk campuran bahan bakar solar teman-teman, yang sekarang udah diproduksikan di Pertamina dengan B30, ada B10, ada B20 dan B30, dan Pertamina sekarang udah mencapai B30 teman-teman. Nah, campurannya adalah campuran diesel itu dengan menggunakan minyak kelapa sawit ini teman-teman. Bisa kita lihat berada di Lampung, kapasitas produksinya 315.000 ton dan per tahun. Terus berada di Lampung, terus yang baru dibangun 450.000 ton teman-teman. Jadi total seluruhnya itu 765.000 ton teman-teman. Terus juga ada juga pabrik kelapa sawit, minyak kelapa sawit di Lampung itu sebesar 1.125.000 ton. Terus di Palembang ada 450.000 ton dan Pontianak 225.000 ton teman-teman. Totalnya 1.800.000 ton teman-teman. Terus juga ada pabrik palm kernel teman-teman, atau minyak inti kelapa sawit. Itu di Lampung itu kapasitasnya 210 ton.
Terus di Palembang 60.000 ton teman-teman. Totalnya 250.000 ton. 275.000 ton teman. Terus ada juga kilang dari minyak sawit. Bisa kita lihat totalnya 1.860.000 ton teman-teman. Terus juga ada juga pabrik hilir ini teman. Ada margarin di Jawa Timur, di Sidoarjo tepatnya. Itu pabrik mentega ini 36.000 ton teman-teman. Terus juga FFA esterification plant atau dengan mungkin berhubungan dengan ini ya, gula ya teman-teman, itu baru 30.000 ton. Terus juga sabun totalnya 27.500 ton. Terus refinery glycerin plant atau pabrik refinery glycerin itu sebesar 36.000 ton teman-teman. Berikut ini adalah umur dari perkebunan kelapa sawit. Bisa kita lihat teman-teman, di Lampung itu sebesar yang seumur 20 tahun ke atas itu 19.000 hektar teman-teman. Sisanya ada 15 sampai 19 tahun itu 1.000 hektar. 10 tahun sampai 14 tahun itu 4.477 hektar teman-teman. Terus juga dari 4 sampai 9 tahun itu 3.321 hektar teman-teman. Terus ada juga di Palembang, bisa kita lihat yang lebih daripada 20 tahun belum ada. Terus juga di Pontianak paling tua itu umurnya 10 sampai 14 tahun itu 4.000 hektar teman-teman. Jadi total semuanya itu yang umur pohon kelapa sawit yang lebih daripada 20 tahun itu 19.000 hektar teman-teman. Terus yang 10 tahun sampai 14 tahun itu 15.000 hektar. Terus yang baru ditanam sampai umur 3 tahun itu 10.000 hektar teman-teman. Terus di sampingnya kita bisa lihat kontribusi produk dari Tunas Baru Lampung ini teman-teman tahun 2020, yaitu untuk lokal domestik menyumbang kontribusi sebesar 35%, pastu minyak goreng kelapa sawit itu 30%, FEM atau biogas itu 28%, atau palm kernel atau minyak inti sawit itu 3%, stearin itu 2%, mentega itu 1%, dan palm fatty acid atau asam lemak kelapa sawit itu 1% teman-teman. Terus juga untuk ekspor bisa kita lihat stearinnya 27% teman-teman, palm fatty acid atau asam lemak kelapa sawit itu 23% teman-teman. Terus juga margarin mentega untuk pasar ekspor 12%, gliserin itu 9%, terus bungkil sawit itu 8%, molasses itu 4%, dan biogas itu 3%, dan sabun cuci itu 1% teman-teman. Terus kita bisa lihat sini sugar refinery berkapasitas 900 ton per hari, trans sugar mill itu sebesar 8.000 ton can per day teman-teman. Berikut ini adalah fundamental dari PT TBLA teman-teman. Bisa kita lihat dari sini tadi penutupan TBLA ditutup dengan harga Rp825. Market kapital dari TBLA ini 4,4 triliun teman-teman. Bisa kita lihat cash-nya 400 miliar. Untuk hutangnya, DER-nya itu termasuk tinggi, 2,29 teman-teman. DER-nya termasuk tinggi teman-teman. Tetapi kita bisa lihat dari sini revenue-nya ini 11 triliun teman-teman, dengan net profit 515 miliar. Ada peningkatan teman-teman dari 2008 ke 2008 terjadi penurunan ke 2009, terus 2009 agak sedikit meningkat, terus diprediksi 2021 ini
akan meningkat teman-teman net profitnya. Bisa kita lihat dari pair-nya ini teman-teman masih kecil teman-teman, 7,9 kali teman-teman. PBV-nya 0,7 kali teman-teman. Pas itu ROE-nya 8,73%. Teman-teman. Mungkin dari DER-nya agak tinggi ya teman-teman. 2,29% teman-teman. Ya semoga menurut analisa saya masih di undervalue teman-teman. Bisa kita pertimbangkan teman-teman. Terus bagaimana pergerakan saham dari TBLA ini teman-teman? Bisa kita lihat yang garis merah ini adalah MA 200 teman-teman. Bisa kita lihat pada penutupan hari ini harganya berada di atas MA 200 teman-teman. Berarti TBLA ini masih uptrend teman-teman secara teknikal. Ya semoga dia bisa untuk naik terus teman-teman. Terus kita bisa lihat secara bandarmologi, kita lihat teman-teman asing dari bulan Februari sampai tadi tanggal 11 Maret teman-teman mengakumulasi saham ini teman-teman. Terus juga bandar-bandar besar seperti YP, DB mengakumulasi teman-teman. Terus KK mendistribusi teman-teman dan CC teman-teman. Kesimpulannya saham TBLA ini menurut saya bisa kita pertimbangkan untuk kita koleksi teman-teman, baik jangka pendek maupun jangka menengah atau panjang teman-teman. Bisa. Karena kenapa teman-teman? TBLA ini memproduksikan brand-brand yang familiar teman-teman, seperti minyak goreng Rose Brand, mungkin kita sering ketemu di supermarket. Terus juga gula teman-teman dengan merek Rose Brand, atau bisa juga tepung beras Rose Brand, itu salah satu produknya mereka teman-teman. Terus juga secara fundamental TBLA ini masih undervalue teman-teman. Kita bisa lihat dari PER dan PBV-nya, dan mungkin kita harus pertimbangkan DER-nya agak sedikit tinggi teman-teman. Tapi secara revenue itu dari tahun ke tahun semakin meningkat teman-teman. Terus secara analisa teknikal TBLA ini berada fase uptrend teman-teman. Karena apa? Karena MA 200-nya berada harganya berada di atas MA 200 teman-teman. Dan secara bandarmologi saham ini diakumulasi asing dan bandar-bandar besar seperti YP teman-teman. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Video ini bersifat disclaimer on, tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual saham ini. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.